Istirahat lah bang, ya ini lagi istirahat, saya lagi nyantai. WTI crude futures rose more than 4% to above $75 per barrel on Friday. Hari ini, as investors were concerned that military strikes carried out by Britain and UK. Jadi ada perang lagi nih yang bisa mengganggu supply. The strikes came after Iran captured an oil tanker off the coast of Oman in response to sanction-related dispute last year when the US seized an Iranian tanker. The situation in the Red Sea was already tense after Houthis carried out several attacks on global shipping vessels in retaliation against the US and Israel for the involvement in the Gaza war. As a result, major shipping company redirect reroutes via Southern Africa, pushing up ocean trades for the week. Crude price are up nearly 2%, extending 2% gain. Crude oil saat ini berada di level 74, katanya tadi sempat 75. Kita coba lihat trading view-nya, cocok nggak? 75 entah bener apa enggak, kita coba lihat. Ya. Iya, sempat 75. Resistnya sih di 76. Jadi oil kalau bisa ngelewat 76, di sini ada mini double bottom. Double bottom bisa, setting triangle bisa. Dimana target oil adalah kalaupun turun dulu ya mesti nih 84 target oil 84. Nah kalau 84 Medco kira-kira kemana yuk? MACD juga ada bullish divergence tapi kecil. Udah golden cross dari bawah ke atas. Historically kalau seandainya oil udah golden cross dan ngelewat, ya dia mesti ngelewat titik nolnya dulu tuh. Saat ini masih di bottom, jadi ya posisi-posisi sekarang oil itu bottom semestinya bullish. Tapi kalau bullish tuh saya pengennya tuh akan jauh lebih sustain kalau dia bukan karena berita-berita perang, karena biasanya kayak begitu-begitu tuh naik geraknya tuh nggak organik atau sementara doang. Biasa dia bisa agak real kalau seandainya memang ada cut supply atau yang permanen atau karena demand yang meningkat, jadi jauh lebih sustain seperti itu. But overall ya nikmati aja. Market hari ini kita coba lihat, US sih kompak merah, tapi merahnya tipis-tipis. Jadi kemarin ini kan ada data CPI. CPI itu nggak nggak begitu turun, nggak begitu naik, dan market juga ngerespon biasa aja, dan memang semestinya bakal seperti itu selama 1, 2, 3 bulan. Nah, kita bahas dulu jadi 2 hari ini tuh agak waduh. Guys, aku habis guys. Disuruh buka rekening sama Stockbit. Aduh, gimana dong? Aku nggak bisa bahas deh. Ya sudahlah kalau begitu ya. Sorry, aku nggak bisa bahas Proxum karena Stockbitku habis. Kita coba bahas chat doang ya. Jadi hari ini kayak kita lihat IHSG dulu. Jadi komposit ini kan agak-agak susah nih mau dianalisa sekarang. Tapi kalau aku lihat sih naik tuh, kalau naik pun maksimal 73, lalu ada koreksi lagi. Karena ingat brand itu saham-saham Pak PP itu mempengaruhi bursa cukup besar ya. Jadi tren kenaikan IHSG itu udah mulai-mulai menunjukkan patah tuh. Jadi udah mulai-mulai menunjukkan ada patah. Kalau patah begini biasanya ya mumpung IHSG masih kuat, nantilah aku langganan, aku belilah. Ini biasa dia sideways dulu. Nah habis sideways dulu, lalu itu biasa penentuan tuh turun atau naik. Nah kalian di tim naik atau turun? Kalau gue tim naik dan turun, gue oke aja. Tapi kalau di view gue lebih ke turun. Nah kalau kalian turun atau naik nih, komen yuk. Kalau naik alasannya apa, kalau turun alasannya apa? Nah kalian naik atau turun nih, ini IHSG nih. Nanti kita bahas semua BBYB, Arto, Brand.
Medco aman kah? Gimana lah? Tinggal refresh, nggak bisa cuy. Oh bisa. Aduh, good. Mungkin tadi lagi error ya. Nah, jadi IHSG per hari ini tuh masih net foreign buy. Good. Ini siapa tuh yang tadi bilang tinggal refresh kok hebat banget. Oke, kalian tim turun. Saya juga tim turun, tapi kalau naik ataupun turun saya oke. Nah, yang pertama kita bahas tuh big banks-nya tuh so far ya, ini foreign net buy itu masih nggak berhenti-berhenti. Jadi memang pivot dari the Fed itu memberikan angin yang cukup segar ke kita. Kalian lihat ini ZP 112 bio ini every single day tuh is a big, bener-bener akum yang cukup gede. Dan ini jarang-jarang bisa kejadian seperti ini. Jadi untuk di big banks mah kalian nikmatin aja. BCA juga udah all time high. Nggak harus turun sih. Nah, lihat ya, kalian lihat sendiri kayak ini BCA dari Desember pertengahan sampai sekarang itu net foreign buy semua. Nah, alasan kalian tuh kebanyakan aku perhatiin tuh naik turun tuh lebih fokus ke naik turunnya. Ini lagi turun terus, ini lagi naik terus. Coba kalian ketahui naik turunnya tuh alasannya karena apa. Nah, reason kenaikan saham-saham kita terutama perbankan, nah itu terjadi karena the Fed itu melakukan pivot tuh dalam artian mereka yang sebelumnya suku bunga tinggi 5% something, nah saat ini tuh bakal mulai pangkas. Nah ini juga net foreign buy hari ini juga tuh kenceng. Jadi saat ini kita bisa mengacu pada pergerakan foreign untuk melihat kapan tren dari big banks ini mulai koreksi. So far meskipun secara teknikal kelihatan mau mulai koreksi, tapi masih kenceng-kenceng aja. Nah meskipun ini udah 2 kali kan, ini kan secara logik kan dengan head candle begini harusnya koreksi, ternyata enggak, koreksi bentar lalu naik lagi. Nah kenapa? Kalau kita lihat ya lokal yang reduce itu mungkin saat ini lagi kayak agak-agak jari gitu. Kenapa? Karena foreignnya aktif terus. Jadi benar-benar penentu big banks kita tuh sekarang foreign. Dan ini udah masih dalam proyeksi kita di awal tahun bahwa big banks kita tuh masih bakal tetap jadi motor. Nah ini BNI juga. Nah dia mau turun ataupun naik tetap buy karena targetnya tuh ke 6.000. Nunggu big banks turun ya kagak turun-turun ya, semua ada masanya lah, semua ada waktunya. Kalau sekarang lagi naik gini, harus kalau memang mau beli di atas ya mesti sesuaikan porsinya. Nah lalu hari ini kan BBYB koreksi. Kita lihat, aku juga masih belum lihat nih broksumnya. Jadi BBYB ini ada rumor yang mengatakan bahwa koreksinya itu terjadi karena reg isunya batal. Yes. Nah, itu potensinya kemungkinan besar iya. Alasannya kenapa? Kalau kita lihat dari broksum, kita jangan lihat net, kita lihat gross. Musuh utamanya tuh yang gede tuh mungkin dari PD ya, lalu YP 50-50, CC nih yang agak gede juga, AKAZ sebenarnya kalau YU gede nih, nggak ada net buy-nya sama sekali, tapi dia sendiri ngeluar 6M. Kalau kita lihat dari broksum sih sebenarnya BBYB so-so, YU-nya yang keluar gede sama KI, tapi ditampung sama broker-broker, boleh dikatakan broker-broker retail sih, tapi ya belum tentu ini retail gitu. Nah jadi BBYB sendiri sorry to say, ini chartnya tuh udah bagus banget, rally base. Lalu kenapa tiba-tiba begini? Ada rumor yang mengaitkan penurunan BBYB itu karena reg isunya batal. Ya most likely menurut saya bisa jadi karena pergerakan BBYB yang seperti ini itu sempat disusul oleh Arto, tapi Artonya rebound, Artonya bahkan close kuning. Nah itu mengindikasikan bahwa sektor tech, sektor digital bank itu sebenarnya nggak ada masalah, cuman ke trigger karena BBYB-nya sendiri doang. Jadi ini unsurnya tuh mikro, bukan ada faktor luar yang mempengaruhi. Ini pasti ada internal problem nih, kenapa bisa sampai kayak begini. Nah tapi kalau kita lihat today dengan candle rejection seperti ini, di mana base sebelumnya itu ada di candle yang ini, maka ya ada potensi kalau BBYB range mainnya tuh jadi 370 sampai 430 tuh gitu. Nah ini dibilang patah tren kalau dari bawah enggak, tapi kalau di trend base atas patah yes gitu. Nah jadi kalau yang punya BBYB menurut saya belum jual selama dia masih main di atas 370. Nah itu masih fine, 400 ke atas masih probability masih bisa gitu. Oke, BBYB beres. Nah lalu ada kita lihat temannya ini Arto
Artonya sempat dibanting, lalu kemudian ada rejection. Nah, ini pertanda jelas bahwa seller di Arto itu udah kayak yang panik-panik karena ngikut-ngikut market, itu udah clear. Alias ya ada bagusnya juga pergerakan BB seperti ini, artinya kayak seller-seller yang lemah tuh udah dicuci gitu. Jadi udah kelihatan. Duh, ini kalau error. Oh, sepertinya internet saya bentar. Oke. Nah, Arto show a very good movement today. Jadi rejection yang terjadi di Arto itu pas banget terjadi di neckline inverted hand and shoulders, di mana targetnya itu kan kurang lebih 3.600. Nah, hari ini tuh dia retest tuh neckline-nya di 3.050, low-nya tuh neckline-nya tuh 3.200, nah low-nya tuh 3.190. Jadi ini pas banget. Dan kita lihat bayarnya tuh akum banget. Lihat ini CC beli sendiri 19M, NI 7M. Nah, you know lah. Kemarin kita sering bahas pergerakan NI, DX, AK, MG, YB. Nah, ini clear kalau tag di Indonesia itu nggak ada masalah. Cuman BBYB-nya sendiri berarti ada internal problem kalau mereka mengaitkan dengan momen RUPS kemarin yang isu batal ya. Itu probability yes. Yes, ini jarum kayak jadi sebuah konfirmasi kalau neckline ini tuh valid. Jadi ada bagusnya. Sebenarnya BBYB begini, jadi Artonya kelihatan. Jadi yang punya BBYB dan masih punya ya, I think boleh keep 430, 420, boleh coba dilihat untuk di sell on strength. Kalau balik ke 370, nah itu masih worth lah untuk buy. Nah, yang punya Arto di keep aja gitu. It's okay, SMRA BBYB, BBYB Arto clear. Amin lagi trending, amin apaan ya? Iya, dari 3.200 rebound ke 3.400 tuh 200 poin tuh. Wow, something sekali. Nah, Brand. Jadi, kalau kalian ingat ya, live saya dulu dengan brand. Aku lupa live dengan siapa. Aku pernah bilang kalau nanti pasti MSCI itu mengeluarkan regulasi baru yang di-adjust terus untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan seperti ini. Karena mungkin kalau saya melihatnya seperti ini, terlalu banyak saham MSCI yang masuk. Ya, saham yang masuk MSCI yang dimanfaatkan oleh sekelompok kepentingan orang. Dan kayaknya MSCI-nya ini kayak juga mikir nih, foreignnya juga mikir, kok setiap saya masuk MSCI kayak dipaksain gitu, atau habis masuk MSCI kenapa harus selalu dibanting. Nah, mungkin setelah itu ada adjustment nih. Jadi hari ini juga keluar berita baru bahwa nanti beritanya aku bakal rangkumkan, tapi kurang lebih intinya pergerakan dari saham itu nggak boleh terlalu ekstrim. Ada aturan yang membuat kalau nggak salah selama 30 atau 40 hari dia nggak boleh beggar 5. 3 bulan atau 60 hari nggak boleh beggar 5. Dalam 30 hari nggak boleh beggar sekali. Rumit lah. Pokoknya intinya kalau kita lihat broksum dari brand, ini akum. Lihat sendiri hari ini siapa yang beli tuh. Cuman memang harganya diobok-obok terus nih. Turun naik. Waktu itu kan aku bilang sama Cicu 5.000 sampai 4.007 ya. Hari ini close pas 4.007. Ini kebetulan atau enggak aku pun enggak tahu lah. Tapi yang pasti kalau kita lihat average foreign hari ini semua 48 lebih. Nah, 60 hari maksimal 400%. Jadi kalau seandainya dia harus masuk MSCI Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, cut off date-nya tuh kita enggak tahu. Cut off date-nya di Februari kah atau di Maret kah? Itu semua masih abu-abu, tanda tanya. Jadi I think, tapi kalau kita lihat Broksam, ya this is not the end of the era gitu. Cuman menurut saya sih, daripada kalian over bullish di pergerakan yang kayak begini ya, yang udah jelas-jelas agak menyeramkan seperti ini, kalau kalian mau entry ya porsinya dikit-dikit aja lah. Better lebih porsi gedenya di big banks, di brandnya tuh dikurangi. Nah, kalau memang mau nangkep pisau jatuh ya silakan, tapi dengan risk yang terukur. Tapi kalau di view saya maksimal koreksi ya, ini lagi-lagi maksimal koreksinya adalah 4.350. Under ini menurut saya udah very bad movement. Oke, saya ambil candle yang ini 4.350, tapi 47-nya ini udah pas-pas nih. Nah, mungkin dengan broksum yang seperti ini mungkin
Nanti Senin ada rebound bentar tuh, atau rebound terus, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti sellernya udah mereda atau belum. Ada yang nampung nggak? Masih nampung gitu. Potensi masuk MSCI yang di bulan Februari udah nggak mungkin, yang mungkin Mei gitu. BRPT enggak lah harusnya, enggak ngekor lah, enggak ada urusannya. Kayak yang kemarin mah ikut-ikut doang. Tapi ini ya udah low risk. Cuman kalau begini ya ngapain sih? Better tunggu flow-nya oke kan. Asia aku nggak begitu liatin. Oh, ini ada saham yang hari ini di akun bagusnya, aku ada catat nih. Mungkin kita bahas satu-satu dari sini ya. Pegio mungkin udah bosen kali ya. Nah, ICBP aku juga nggak ngerti. Tuh, ini rebound kan, kemarin baru kita bahas kan. Sayangnya tuh 11.000-nya nggak kena, low-nya tuh di 11.025. Bayangkan satu tick doang, ngejek-ngejek atau apa nih. Dan akum lagi di NI-nya yang akum. Nah, ICBP aku cukup suka karena proxy consumer goods. ESA bagus hari ini benar. Lalu ada Adro tuh aku agak bingung nih. Akum Adro selama 2-3 hari ke belakang tuh bagus. Kalian lihat foreign ini mungkin ada sesuatu di call nanti ya, yang dimana ngebuat foreign kok belakangan ngakumnya agak lumayan gitu. Setelah bagi dividen sempat gap down. Nah, lalu ini ada tanda-tanda ya. Ingat, baru tanda-tanda sign kalau MA200-nya kena nih 2.600. Jadi ya ada peluang 100 poin tuh berapa, 4% lah. Ada potensi 4% nih balik. Ini yang dapat dividen kalau masih nge-hold, potensi dapat dividen gratis tuh. Nah, kalian lihat Adro BK-nya nampung 23M. ZP agak aneh, agak something nih menurut saya. Setelah ARB, foreign memang biasanya setelah pembagian dividen memang biasanya call itu diakum sama foreign. Tapi kalau ini agak masif nih kalau aku lihat nih. Nah, kalau kita lihat dari hari pertama bagi dividen 29 Desember. Nah, BK-nya sendiri udah 74M. Agak something menurutku, tapi ya kalian analisa sendirilah. Tapi exposure saya ke call masih belum terlalu gede gitu. Nah, mungkin teman-teman punya view yang berbeda. Ada MR, kita coba lihat. That's good, ada MR masih juga foreign, masih hari ini sih beroksumnya foreignnya reduce ya, tapi pergerakannya masih sosok begitu-begitu aja. Ini kalau oilnya bertahan seperti ini ya Medco gap up lagi lah. Ini foreignnya sih keluar terus ya. Kalau secara chart potensi reversal nih. Selama ketahan di atas 15 dan 16. Ini 16. Ini 15. Nah, selama range ini dia bermain dan bertahan, potensinya terbang, guys, gitu. Anyway guys, kemungkinan aku akan agak lama nih di Pontianak. Kalau teman-teman yang tinggal di Pontianak pengen ketemu, yuk kita ketemu ngobrol-ngobrol gitu yuk. Medco, kita coba lihat Medco. Ini ada apa dengan Medco? Kalian jangan, aku tuh agak takut loh kalau bahas saham, karena terkadang kalian punya ini tuh menurutku agak manajemen kalian tuh kadang-kadang agak-agak menakutkan gitu. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Aku sebulis-bulisnya sama satu saham, biasa saya maksimal tuh 20%. Paling mentok-mentok 50%, itu pun kalau saya udah super bullish ya. Nah, sementara kalau kalian bullish di satu saham, jadi aku pecah tuh uang aku jadi 5. Kalau setiap aku nge-swing ya. Sementara kalau kalian udah bullish di satu saham, contoh ada yang bilang ini naiknya bisa lumayan kenceng nih, ini naiknya mungkin bisa beggar atau multi beggar tuh, ini dia nggak peduli tuh. Semua uang dia ditanam ke sini. Karena semua uang dia ditanam ke sini, naik sedikit takut, turun sedikit takut. Lalu setiap ada berita apapun di saham ini semua dikejar. Nah, itu hati-hati loh kalian, karena pola-pola seperti ini kalau kalian enggak ubah,
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun pun pola investasi kalian bakal sama. Dan kalian gak akan ada perkembangan. Oke, kenapa fund manager meskipun 2008 dia udah lewat, 197 udah lewat, 2020 udah lewat, mereka masih bisa bertahan karena mereka ada yang namanya pemecahan resiko. Sebulis-bulisnya mereka di satu saham, kalau equity fund maksimal 10% maksimalnya. Ya mungkin kalau private equity ya mungkin bisa lah 30 sampai 50 atau 70%. Kalau PA pribadi, personal account pribadi ya itu masing-masing. Tapi kalau kita lihat rata-rata fund kenapa bisa bertahan? Ya karena mereka punya manajemen risiko mecah-mecah gitu loh, bukan yang kayak full. Abis gimana kok duit 5 juta doang? Ini nggak ada masalah duit. Saya kasih kamu 50 miliar, kamu beli BCA besok 50 miliar bisa nggak? Bisa. Langsung habis kan? Ini nggak ada hubungan sama berapa banyak duit lo. Nah, Medco, jadi oil kan hari ini barusan tuh naik 3-4%. Medco hari ini kalian lihat sendiri, kemarin Akum, hari ini Akum. Aku mau lihat BK-nya keluar sedikit, tapi ya bisa aja dia keluarnya pakai AZ, bisa aja. 9 Januari dari bottom sampai sekarang ya masih Akum sih, cuman to be honest sih pergerakan Medco kalau secara ini NI-nya Akum 35 bio, bayangkan NI itu lokal. Ada sesuatu lah ini, tapi kalau terus terang secara TA aku udah nggak begitu suka. Kenapa? Karena base di sini tuh kurang panjang dan kurang solid gitu. Gap up turun naik. Tapi selama pergerakannya masih begini ya hold aja. Targetnya sih aku nggak mau bicara targetnya, tapi yang pasti selama dia masih di atas 1200 ya ini masih valid lah. Turun di bawah 1200 sampai MA 200 juga masih oke. Semua yang punya ini harusnya cuan dong, ya nggak sih? Nggak rugi dong Medco. Hari ini close high lagi 1270, ya nggak sih? Itu lokal nekat lo, jangan salah. NI itu bukan sembarangan. Lo harus tahu siapa di belakang NI. Bevin, aku suka Bevin. Kenapa? Karena salah satu proxy dari Cutress itu adalah multi finance. Reminder, tahun 2021, begitu tahun 2021 begitu 2020 begitu suku bunga mendekati 0, perhatikan semua saham tech itu kencengnya bukan main, dan Bevin termasuk salah satu itu. Jadi multi finance kita kan ada WOMF, ada ADM, Adira itu apa ya? Buat teman-teman yang tahu boleh bantu komen dong. Multi finance kita aku nggak begitu ngikutin, agak kecil soalnya. Salah satu yang gede itu cuma Bevin. Multi finance kita tuh ada apa ya? Dan Bevin tuh harus sabar memang. WOMF satu, lalu ada apa lagi gitu ya? TOTL kalau nggak salah, bukan ya? Ada MF itu Adira Multi Finance. Nah jadi kalau Cutress yang dapat salah satu yang diuntungkan itu adalah multi finance. Kenapa? Cost of fund mereka rendah, lalu ada kemungkinan jumlah loan growth mereka naik meskipun biaya peminjaman juga bisa aja turun ya. Jadi Bevin hari ini tuh Akum. Ya lumayan lah, RX beli meskipun RF-nya jual. Musuh dari Bevin tuh selalu RF. Nah itu kalian catat aja tuh. 28 November kita coba lihat sepanjang 28 November sampai sekarang ya ada distribusi dari RF itu selalu. Nah kalau RF-nya udah nggak jualan ya mestinya Bevinnya agak enteng ya. Kalau mau entry tuh 1150 sampai 1070 oke lah. Nah targetnya cap and handle, kalau break ya balik all time high tuh. Nah Bevin kan korelasinya deket tuh sama Arto. Ya, jadi kalau seandainya tech rally, ini yang santainya beneficiary dari tech rally. Cevin betul. Cevin, Cleveland Finance. Ini sih kalau Cevin sih harus ada corporate action baru bisa jalan. Nah, kemarin kan kenceng tuh karena panin-paninan. View-nya udah dijual. Kalau Adira naik, BDMN kena pengaruh nggak? Enggak lah, kalau BDMN Adira naik, revenue-nya kayak BDMN berapa coba? Nggak ada. Bank Emo tuh apa ya? Jadi aku punya view bank-bank kecil tahun ini tuh mungkin bisa sedikit bergeliat ya. Nah, jadi aku suka tuh sama bank-bank kecil. Puji Tuhan sudah mulai tuh. Mulainya dari mana? Nah, kita lihat ini aja. Breeze. Ini kan termasuk bank kecil. Breeze-nya udah kenceng nih ke 2000.
2000-an. Nah ini sih kalau mau beli aku udah nggak mau, ini ada tanda-tanda perlemahan. Tapi tanda-tanda perlemahan kayak begini biasanya tuh masih lanjut tuh, karena bayarnya tuh masih kuat. Nih foreign masih foreign terus. Kalau kata Cicu ini BCA-nya syariah nih. Nah lalu ada BTN. BTN tuh proxy dari KPR. Dan hari ini sayangnya jelek. Wajar dong hari Jumat kena resist lagi. Jadi ini kalau koreksi bisa lumayan nih, siap-siap nih. Jadi kalau koreksi 13 ke bawah, 131250 tuh menarik tuh. Jadi meski BBTN kalian lihat akumnya foreign semua tuh, AK, YU, ZP, BK, waduh foreign semua. Sebenarnya aku tangkep BBTN, BBTN tuh dari sini tuh. Nah foreign semua tuh. Nah ini di ujung lagi foreignnya dari 5 Januari sampai sekarang kita lihat ya. 1 Januari lah sampai sekarang AK, YU, ZP, waduh gila-gilaan gitu. Ini sellernya tuh lokal-lokal semua. Sellernya ini mungkin lokal yang udah nyangkut, atau mungkin kayak tektokan di bawah, mau flipping beli lagi di bawah, atau lagi short dulu nanti bakal buyback. Tapi foreignnya agresif nih di BTN nih. BTN itu proxy dari KPR. Jadi kalau seandainya kredit perumahan rakyat itu meningkat, properti meningkat, BTN oke. Di viewku sih BTN probability tahun ini 1.500-1.600 kena. Nah selanjutnya ada BTPS, itu menarik. Nah BTPS, kalian perhatikan BTPS di ujung sayangnya volumenya belum kuat ya, tapi udah mulai di atas MA200. Foreign juga udah mulai akum. BTPS LK di 2023 enggak begitu bagus, tapi di 2024 mestinya 2023 tuh udah momen the worstnya dia. Kalian bayangkan di 2020 ya BTPS koreksi momen Covid tuh dari 5.000 sampai ke 2.000. Covid, habis Covid rebound, sekarang balik lagi ke harga di bawah Covid. Jadi ini kayaknya too cheap to be true. Ini cuma nunggu masalah flow aja, tinggal tunggu flow market datang. Akumnya ada nggak? Kita coba lihat yuk. Akumnya adalah lumayan. Musuhnya foreign. Jadi BTPS nih foreign keluar terus. Aku nggak tahu kenapa. Nah kita mesti nanya sama asengnya. Buat ada yang temen yang ada kenalan sama si Aseng, coba nanya tuh, Seng kenapa lu jual terus nih BTPS? Tapi kalau foreignnya udah kelar, nah ini baru kenceng menurutku. Ngapain kan kalau seandainya ketemu seller foreign terus lu orang mau ngangkat, berani nggak? Ya better bet dia habisin di bawah. Kita lihat MACD harusnya sih kayak begini udah bullish divergence. Saya sih sebenarnya jarang pakai. Udah belum ya? Belum sih. Belum. Belum bullish divergence, tapi ini kalau double bottom 1800 lewat tuh MA 200. Cuman mungkin too early, akumnya masih belum terlalu kuat. Nah hari ini akum tuh KZ 2 eman, tapi ya nggak begitu gede. Tapi ya buat temen-temen yang kalau nanya saham-saham kecil, bank kecil yang masih bottom, ya ini salah satunya, karena beris kan udah kenceng. Aseng ditelepon gak angkat, ya mungkin udah malam kali. Properti oke, nothing to worry. Ciputra kayaknya hari ini gak merah deh. Oh hari ini merah. Nah Ciputra kalau balik ke sini tuh menarik tuh. Gitu. Hari ini Broksum, Ciputra netral, Soso, YP net buy. Foreign masih hitungannya foreign masih net buy, tapi nggak bisa dilihat lah. Broksum, Soso lah, hari Jumat lagi kan. 1.200 ke bawah oke. Netco udah. Akra tuh sebenarnya proksinya dengan oil tuh nggak terlalu gede, karena dia nggak dapat keuntungan dari fluktuatif harga oil. Cuman kalau aku lihat foreign di ujung juga sama nih, kayaknya entah kenapa nih, mesti nanya nih sama Aseng, kenapa kalian akumulasi saham Akra? Nah kalau kita lihat secara TA pun menarik, karena dia udah lewat base yang di sini nih. Nah di sini tuh kayak lagi penan-penan, lagi nyantai-nyantai doang. Nah biasa kalau kayak begini tuh kalau market nggak aneh-aneh ya, biasa nyantai tuh. Nah lalu break atas. Kalaupun break bawah itu masih menarik sampai MA 200. Cuman kalau kalau per oilan proksinya bukan ini.
GJTL bagus, cuman untuk trading sih aku jarang banget karena volatil. Dan ini tuh kayak enggak organik. Foreign sih masuk terus sih, setauku ya. Dari awal Januari foreign udah masuk 50-an M, BK 19M, 60-an M, average 1200. Nah foreignnya nyangkut nih kalau besok masih turun nih. Kalau mau beli ya kayak begini. Nah 1100 sampai 1000 lah. 1100 sampai 1000 tuh berapa? 10% kan? Nah kalian cicil dari 1100 sampai 1000. Anggaplah floating loss-nya enggak mungkin 10%, ya mungkin 4%, 5%. Kalau masih turun stop loss. Nah masa sih enggak ada ribon-ribonnya foreign-nya nyangkut lagi di atas. BMTR enggak lihat, kayaknya enggak ada guna deh. BBKP ini dari dulu tuh selalu masalah dengan reg isunya. Jadi enggak kayak gitu. Dan enggak tahu lah ya, tapi yang pas so far sih B aja. Saham lucu-lucu apa ya? Pegeo, halo Novita, Pegeo kita lihat. Begitu. Di viewku ya begini. Akumnya ada dari 8 Desember sampai sekarang. Broksum sih so-so ya. Distribusi malahan, tapi distribusinya kenceng di satu seller doang, KZ. Ada BB yang beli 1230, ZP 1200, makanya kalau 1200 ke bawah ya nothing tulus lah untuk beli. BBYB udah tadi, brand juga udah tadi. VCR males ah. MDKA lumayan not bad. Nah ini SP sama BNGA tuh salah satu dua bank terbaik tahun lalu. Ini oke lah, break lah 1300 ke atas ini NISP, model-modelan begini. JSMR lucu. JSMR nya aku buatnya udah lama banget, dan ini udah sampai sih. Wave 5 tuh udah sampai. Biasanya kalau udah sampai wave 5 ya, itu selanjutnya tuh correction wave, ABC. Biasanya loh itu. Tapi bisa aja saya salah lalu lanjut ke wave 3 gitu. Karena wave 3 itu kan wave yang paling panjang, bisa aja begini. Tapi kalau menurutku yang kemarin aku udah begini udah selesai, aku kalau mau entry lagi ya berat lah untuk entry gitu. BBKP apakah ada akum? Saya nggak tahu, kayaknya sih nggak ada ya. Kalau memang liatnya ada bagus. Nope, SMRA sih aku liatnya koreksi nih ya, nggak akan lah bisa lewat 635 dalam waktu dekat. Koreksi 600, 580 baru beli. Ini baru 605. Foreign masih net buy. Seller today itu Januari tanggal 12. YUBB. Ini ada lokal yang keluar nih, foreignnya nampung hari ini. Ya mungkin rebalancing akhir bulan, ada redemption Jumat. Tapi entah kenapa ya aku tuh pilih Ciputra, karena dari dulu aku lihat kalau properti yang gerak paling cepat tuh pasti Ciputra, bukan yang lain. Nah itu kebukti Ciputranya hampir menuju all time high. Targetnya juga all time high tuh. BJTM, BJBR nggak tahu lah aku. itu udah lama banget sih itu. Susah lah ngomong, ini juga udah nggak liquid banget, udah ditinggalin sih sahamnya. Tadi apa yang bilang lucu? Avia ya? Ya. Lucu nggak nih? Ya lucu kalau dia berhasil lewat 560, halangan selanjutnya emang 200. Ini kalau berhasil lewat, targetnya lumayan tuh 600 ke atas tuh. Dari specs ini kita coba hitung ya. Dari Desember pertengahan. Oke. Ya.
modal si AZ dan BK dan CC, dan ya itu around 500. Saat ini 545. Posisi mereka saat ini cuan 9 until 10%. 10% dari 80, dari 100 M lah hitungannya ya. 10% dari 100 M itu cuan mereka sekarang 10 M. Tapi apakah mungkin mereka bisa jual 100 M dalam waktu satu kali? Jawabannya mustahil. That's why saat ini kalau mau beli Avia ya 520, 530 sampai 500. Targetnya itu 670, 680. Potensi nyampe nggak? Kalau aku lihat sih bisa. Anjir, DSSA lagi. Friend sejati ya ini ya. Ampun dah. Aku baru tahu ada harga saham 89.900. Satu lotnya berapa juta ini. Nice, udah jualan. Aku hari pertama tuh udah jualan. Jadi kalau aku nggak jual di hari pertama, aku harusnya cuan per tadi itu 400 juta. Jadi aku cuma dapat 20 juta ke goceh aku di hari pertama. Gitu. Ntar nih aku kasih lihat ya. Jadi itu tadi yang kupost itu bukan aku punya. Bukan aku punya sahamnya, aku udah jual. Justru aku nyesal karena aku jual. Sebentar ya, aku coba join dulu. Oh, nggak bisa lagi maintenance. Oh, bisa. Aku nggak trading di Nice, aku cuman ikut dia punya IPO. Tuh. Jadi nggak dapat warrant. Aduh, namanya kelihatan. Nice. Tuh. Realize 22 juta doang. Padahal kalau aku keep tuh ya per harinya aja harusnya masih per hari ini yang koreksi aja harusnya masih 200-an. Ya 200-300 juta lah. Ya kenapa harus disesali? Emang rezekinya segitu doang. Ya IPO sekarang agak susah sih karena hari pertama udah langsung koreksi. MPXL. Wih, all time high cuy. Nggak tau lah, aku malas lah yang begini. Blocksum bagus. Ada yang akung tapi tipis ya. Hari ini sih distribusi, tapi ya bagus lah. Target sih masih agak jauh nih harusnya nih. Oke, pertanyaan lain? Buka mungkin gitu-gitu aja. Tapi kalau seandainya ini udah nyampe, cycle tech udah nyampe, nah ini mah kalau sekedar lewat MA 200 balik ke 260 mah enteng buka. Aku nggak tahu sama IPO, aku ikut aja cuman spekulatif. Nanya prospek di saham IPO ya berat lah. Kenapa? Pasti ada yang beli lalu nyangkut lalu mulai baca prospektus, biasa gitu kan. SMDR tuh harusnya kenceng ya karena perkapalan ini kan harusnya rate-nya tuh naik, tapi ini so far masih begitu-begitu aja. Kayaknya ada yang nahan kenaikannya ini. Hari ini juga ada seller lumayan. Tapi kalau aku lihat si SMDR ke 400 nih. Kalau aku lihat, anggap aja aku salah. Ke 400 nih mungkin. KF nggak urus lah. MDKA ya ini masih posisinya bottom sih, sampai 24 maksimal. Hari ini candle hijau, closingnya ditarik ya kalau nggak salah ya. Foreign-nya tuh masih keluar ya, aku juga agak bingung sih kenapa foreign masif keluar terus.
baca prospektus pasca ke Gojek tuh gimana konsepnya. Ya lucu. Jadi tadi ada yang chat aku, apa ya, hari ini kan IPO banyak yang ARB ya, ada satu IPO yang ARB aku nggak ikutan, apa Cegas atau MSJA atau apa gitu. Jadi ARB lalu nanya, kok kira-kira saham ini ke depan prospeknya bagus nggak ya, ownernya gimana ya. Ini aku lagi baca-baca prospektus. Aku bilang, bentar, kok kamu baca prospektus di saat ARB begini, kamu nyangkut ya? Iya katanya, nggak bisa keluar. Jadi pengen nge-hold, pengen long term katanya. Sorry ya, aku sempat shock gitu. Dia pengen long term di saham IPO yang dimana dia baru kejebak gitu loh. Nggak gitu konsepnya Bang. TPI aku skip, nggak ada urusan. DBYB udah dibahas tadi. Paling dia 470, 370, 430. Ya, Cegas, Mele, SMLE, ARB. Dia bilang mau baca prospektus, mau long term di Cegas katanya. Gua syok, mau long term di Cegas. Reasonnya apa? Ini lagi baca prospektusnya kok, kayaknya bagus ya. Oke, lalu kamu udah ada posisi? Udah. Oh, pantes dia mau long term karena udah ada posisi. Nah, jadi kalau seandainya call jalan ya, ini kan call-nya aku lihat nih, call-nya semua lagi nge-base nih. Ada yang akum, harga call-nya sih nggak kemana-mana. Nih UT-nya tuh pasti jalan tuh. Karena proxy UT kan proxy alat berat, proxy tambang. Ini kalau UT kita lihat tuh sebenarnya tuh udah inverted on and shoulders meskipun nggak begitu kuat. Nah, inverted on and shoulders ini hari ini juga foreign oke, lumayan. Kalau kita lihat dari bottom dari Desember, akumnya nggak jelek. Target UT itu at least ke MA 200 lah. Jadi call ini kan ada yang unik dari pergerakan call. Aku nggak tahu apakah foreign bullish di energy atau hanya sekedar limpahan inflow, limpahan liquidity dari Fed pivot, aku belum tahu. Tapi yang pasti kalau aku lihat Big Bang sudah pasti nomor 1. Properti juga oke. Nah, energy, oil ini aku masih lihat nih. Bullish mereka tuh hanya sekedar porsi ke emerging market atau memang mereka ada agenda khusus. PTBA. Wow, ini juga bagus banget sih PTBA. Akum foreign tuh kenceng. Lalu coba teman-teman yang tahu, coba dong nanya dong. Itu kira-kira, ini ada fun akum nih, BB-nya nih AKZ PCC 2600 2500 bagus banget sih Pegas. Chart akum segala macam semua oke. Cegas lagi. PTBA. Nah, ini aku mau nanya dong, kira-kira di posisi sekarang dividennya berapa sih? Buat dividen hunter itu kan di harga sekarang mestinya lumayan ya. Energi juga kalau nggak salah akumnya belakangan bagus. Wah, ini bagus nih. Yes, lumayan. Udah 40 ke bawah lah, ini kayaknya pernah kita bahas deh. Era. Lumayan, foreign juga aktif. Not bad, MA 200 kena lah. Yang bagus tuh MAPI sebenarnya. Tuh, ini menurutku sih 1817 nih maksimal. Lalu Aces juga bagus. Tuh, hari ini dia nggak begitu gerak loh. Hammernya lumayan loh. Low 790, harusnya akum nih kayak gini nih. Oh enggak, sorry, 12 Januari. Nah, akum kan PD lokalnya nih yang nampung nih. Foreignnya sih jualan sedikit ya, no problem lah. Kalau menurutku sih Aces meskipun udah sampai target nih 800 ya, dia masih bisa lanjut ke 875. 900 sih susah lah, 875 bisa. Nah, kenapa? Ini sedikit reason ya. Kenapa Aces yang kejual di sini pasti ke Gojek? Jawabannya gini. Pertama ya, Aces naiknya tuh udah cukup exhausted. Jadi mereka yang ngangkat-ngangkat kayak begini pasti someday itu perlu taking profit. Nah, biasa pergerakan kayak begini tuh MACD-nya tuh udah kurang menunjukkan hal yang kurang baik biasanya. Kita coba lihat. Tuh, MACD ini aku hapus aja deh.
MACD-nya turun koreksi. Ya. Itu artinya apa? Bearish divergence. Target dari bearish divergence kalau menurut teoriku adalah itu target termaksimalnya ya, titik terbawah dari dia mulai divergence, alias di sini nih targetnya. Nah, ini target koreksi. Sayangnya enggak kenanya kenapa? Karena pertama, dia tuh rebound dari titik Fibo 50%, yaitu di sini. Agak rumit ya kalau aku gambar-gambar begini ya. Nah, lalu kemudian target penurunan dari atas itu adalah ini. Jadi sepanjang tinggi channel ini target koreksinya tuh dimulai koreksinya tuh. Nah, ini dekat-dekat sini. Lalu ada MA 200, jadi sini udah ketahan. Lalu kemudian yang aku lihat agak aneh adalah di saat hammer seperti ini, itu volume SS tuh meningkat. Artinya apa? Ada perlemahan tuh. Ada istilahnya di bawah ada volume yang meningkat, tapi harganya udah nggak begitu turun lagi. Artinya harga ini tuh murah di mata market. Di 7 Desember itu, kita coba lihat di 7 Desember doang ya. Ini benar nggak 7 Desember? Ya, 7 Desember. Nah, ini menurutku aneh. Kok YP bisa net buy 11M di saat ACES koreksi lumayan dalam? Ini artinya YP-YP-an nih, retail-retailan nih, pasti ada something nih. PD, BK juga ikutan. Meskipun ada seller lain, tapi selanjutnya dia udah melandai dan nggak nge-create lebih low dari MA 200 di sini. Tapi aku nggak entry. Begitu ada mulai volume yang kenceng di sini 18 Desember. Kita lihat 18 Desember. Nah, ada NI lagi masuk dan ada pertukaran barang lagi, YUAK jualan. NIZP yang masuk ini menurutku juga something. Nah, jadi Broxum itu meskipun distribusi belum tentu sahamnya turun. Nah, kita mesti lihat juga kalau distribusi volume gede tapi harga nggak kemana-mana, yang most likely itu ada yang berani nampung. Mungkin yang kemarin ketinggalan rally ACES, nah mereka berani nampung di harga sekian. That's why aku berani masuk dan rekom begitu dia di sini. Karena menurutku itu udah nothing tulus. Modalnya NI, modelnya yang tadi itu kisaran 690 sampai 720-an. Jadi kalau aku entry di bawah 730 atau di bawah 740 nothing tulus lah untuk entry. Dan sekarang kalau kita lihat dari 18 Desember sampai sekarang tanggal berapa? 12 Januari. Nah, posisinya akum. Giliran YP-nya yang net sell. Nah, ini YP net sell dari mana? Menurutku nih yang ini nih. Yang 7 Desember kemarin akum tuh, dia udah TP tuh. Nah, bayangkan cuannya berapa, lu hitung aja. Tadi kan 18-an bio dia beli di 680-an, 690, dia jual di 750. Nah, bayangkan cuannya dia. Nah, tapi dengan pergerakan seperti ini masih ada yang mau ngelawan nih. NI-nya masih belum keluar nih NI-nya. Ya bisa aja dia udah keluar pakai YU, bisa aja. Tapi kalau kita hitung komposisinya saat ini ya, dari 18 Desember sampai sekarang barangnya belum bisa habis nih. Kalau lihat komposisi begini, masih perlu ditarik gitu aku ngelihatnya. Dan ini juga sejalan dengan outlook kalau retailers tuh kenceng, karena selain dari ACES, mapinya lumayan, mapanya juga lumayan. Nah, ini cuma sekedar analisa goblok-goblokan doang sih. Nah, Excel tuh bagus. Kalau nego apa bisa tuker-tukeran barang? Maksudnya gimana ya? Kalau nego ya udah pasti tuker barang. Nah, Excel ini bagus nih. Koreksinya, pullbacknya cakep. Hari ini ada distribusi dari foreign. Tapi wajar lah hari Jumat kalau balik ke 2200 sampai 21 lah ya, jangan 2150. Orang-orang kena stop loss kalau terlalu ketat. Sekarang nih menurutku begini nih Excel nih, akumnya lumayan, bisa lanjut. Nah, aku mana tahu lah bisa lanjut atau enggak. Aku enggak sedukun itu. Jangan perlakukan diriku seperti dukun. Kalau nanya kok besok ini bisa kemana, kok ini bisa turun, aku enggak tahu. Kalau turun maksimalnya bisa ketahan di berapa, naik bisa ketahan berapa, itu kalau bisa jawab. Adro menurutku ada yang akum sideways, yang mungkin nunggu waktu aja lah. Kalian lihat ya, kalau foreign akum tuh belum tentu langsung jalan. Nih Adro, sebelum rally call dari perang Rusia dan Ukraine, kalian tahu nggak Adro di akum foreign berapa lama? Ini selain ini di Stockbit ya.
Selain kalian pakai net foreign buy, kalian bisa pakai bandar volume juga tuh. Bandar volume juga lumayan akurat tuh. Tapi aku nggak pakai sih. Aku pakainya net foreign buy. Ini net foreign buy sell. Nih kalian lihat ya, Akum Adro oleh foreign sebelum rally call itu terjadi Maret sampai September. Maret mulai serius Maret sampai September. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan dia bisa aku. Nah, habis itu kenceng, bayangkan betapa cuannya mereka. Lalu sekarang aku lihat ada Akum juga tapi masih kecil gitu. Ini ada Akum tapi masih kecil. Ya 6 bulan kemarin, 6 bulan. Nah ini baru sebentar. Ini habis bagi dividen. Di viewku dividennya ini nutup lah. Gap dividen ini nutup ke MA 200 lalu kenceng. Kalau lewat MA 200 baru kenceng. Triggernya apa? Ya pasti harus harga call. Cuman callnya kan belum kemana-mana. Jadi ngapain? Kalau sekedar mau entry spek dia tutup gap, spek foreign Akum boleh-boleh aja. Tapi ingat, Akum foreign belum tentu langsung jalan. Foreign Akum bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 3 bulan, mungkin bisa juga cepet. Kita nggak tahu foreign yang Akum tuh foreign yang mana. Kecuali kamu kenal sama asetnya, kamu bisa telepon, sayang ini kamu Akum buat apa? BBYB udah dibahas tadi. Internal problem lah itu, masalah rek isunya. Tapi kalau aku lihat 470 udah lumayan bottom. BBYB udah pegas, aku nggak bahas lah, males. Oh iya, ESA hari ini kan naik 6% ya. 600 ya. Ini kemarin tuh waktu live tuh, ini tuh ada inverted head and shoulders dan cukup lumayan. Waktu itu Cicu juga bilang dia lumayan suka ESA karena kalau gasnya naik ya itu diuntungkan juga. Nah kalau kita lihat ESA, MACD-nya udah bullish divergence. Tuh. Lalu foreign selama periode bottom ESA di 500 yaitu 11 Desember sampai sekarang foreignnya Akum tapi LG-nya keluar. LG-nya you know kan siapa? Siapa yang punya ESA paling banyak coba? Nah, LG nggak tuh? Siapanya you tahu lah. Ya tapi selama dia jualannya nggak begitu gede, selama nggak di counter ke bawah ya peluang naik ada. Nah, jadi kalau you percaya oil itu tahun ini bisa ya let's say ke 80, 90, 100, kemudian disruption terhadap supply daripada oil itu berlanjut, OPEC masih cut, lalu kemudian Rusia nggak memutuskan, Saudi nggak memutuskan untuk pangkas harga oil, ESA mestinya sekedar balik ke 700-800 possible banget. Cuman ini belum uptrend ya, cuman volumenya tuh udah mulai ada tuh. Volume foreignnya tadi kita lihat foreignnya udah Akum tapi ada musuhnya LG. Ya LG-nya lu tahu lah siapa, jangan disebut namanya. Big Bang masih oke sebelum pemilu. Momentum Big Bang selesai itu bukan masalah pemilu. Momentum Big Bang selesai kalau seandainya foreignnya udah berhenti Akum. Anjir, ini berbahaya buat saya. Saya udahan dulu ya live-nya. Ini juga udah semuanya. Mungkin nanti besok kita coba lihat ada saham-saham menarik yang lucu-lucu, yang second liner gitu. Mungkin bolehlah kita bahas santai-santai. Thank you semuanya, selamat malam.